Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awi Andrianto dari kelompok 5. Di sini kami di kelompok 5 untuk mata pelajaran SKB melakukan PBL di Koperasi Perkebunan Sawit KPS, Perintis, PNI, Bun, Opir. Perbun. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber. Nah, di sini kami akan mencoba untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, saya Awi Pak. Jono Sulistyo. Baik, Pak. Di sini kami dari UPI PTK ingin melakukan program PBL. Di sini kami ingin melakukan sedikit wawancara dan bertanya-tanya kepada Bapak. Baik, boleh bisa dimulai Pak? Langsung boleh. Di sini untuk pertanyaan yang pertama itu kami menanyakan aspek hukum. Yang pertanyaan pertama, izin Pak, Ya. apakah gagasan bisnis yang akan dijalankan tidak bertentangan dengan hukum Pak? Ya, alhamdulillah kalau bisnis kita di koperasi ini kan selalu berpedoman pada aspek yang sudah biasa dilakukannya. Sebenarnya usaha kita tentu ya namanya sifat koperasi kan harus yang tidak bertentangan dengan hukum. Iya Pak. Semua yang dilakukan mudah-mudahan ada perizinannya. Oh, berarti Contohnya saja kita pembibitan kelapa sawit ini, Baik, Pak. sebelum ada pembibitan kita sudah melakukan permintaan perizinan. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana status kepemilikan tanah dan bangunan yang digunakan untuk menjalankan bisnis di koperasi ini Pak? Ya, kalau perizinan kepemilikan itu udah SAM. Contohnya Warserda di depan kita ada Warserda itu udah atas nama koperasi. Kebun-kebun ada yang kebun juga ada di 2 tempat juga atas nama koperasi. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaan, jaminan apa saja yang diberikan kepada perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan kredit semacam pinjaman seperti itu Pak? Kita tahun lalu sudah ada melakukan peminjaman di bank ya, pertama di BSM ya dulu, sekarang BSI itu, kemudian pindah ke Bank Nagari. Itu sekarang udah ada nggak ada, kita nggak ada pinjaman lagi. Kalau dulu kalau waktu masih minjam ya kita memakai agunan aset punya koperasi itu, seperti SAM perkebunannya udah tuh, SAM Warserda. Untuk aspek yang kami tanyakan selanjutnya adalah Pak, aspek pasar dan pemasaran. Untuk pertanyaannya terkait potensi pasar, pertanyaannya seperti ini Pak, siapa saja konsumen yang akan membeli produk dari koperasi? Ya. Kita sesuai dengan namanya itu kan koperasi perkebunan sawit ya. Iya Pak. Jadi anggota kita ini umumnya petani kelapa sawit. Jadi sasaran utama pasar kita adalah anggota itu tadi. Jumlahnya 506. Itu 506 yang baru keluarga intinya ya. Yang inti, Pak, ya. Dia tentu ada turunannya keluarga yang udah pecah-pecah gitu kan. Jadi mungkin bisa 2 kali lipat itu. Tapi sebagai pasar kita mungkin ya sekitar 30-40%-nya lah dari jumlah tersebut. Iya Pak. Terkait pertanyaan selanjutnya Pak, berapa perkiraan jumlah peminat terhadap produk dalam setiap periode Pak untuk produk koperasi? Ya, kalau produk koperasi sendiri kan sebenarnya di Warserda ada ya. Ya itu tadi saya sebutkan sekitar 30-40% ya. Baik, Pak. Kemudian simpan pinjam, yang berminat simpan pinjam itu harus yang benar-benar anggota. Iya. Jadi sekitar dari sejumlah 506 tadi sekitar 250 orangan, hampir 50% lah. Banyak Pak ya. Ya. Untuk selanjutnya pertanyaan Pak, siapa saja menjadi pesaing dalam pembelian bahan Pak untuk penjualan untuk persaingan? Kalau pesaing tentu saja banyak ya. Iya Pak. Karena sekarang ini kan pasar bebas ya. Iya pasar bebas. Jadi di pasaran barat ini sudah banyak gudang-gudang, grosir-grosir. Kalau dulu waktu kita zaman pertama buka di sini, ya kita masih
Masih jaya-jayanya Pak masih ya. belum banyak pesaing. Iya, Pak. Sekarang ini ya pesaingnya itu tadi lah, pedagang-pedagang toko udah di setiap pinggir jalan udah banyak Udah toko banyak, semua. Pak, ya. Nah, udah banyak grosir. Di sini tanya selanjutnya Pak, ini berkaitan dengan strategi pemasaran. Untuk pertanyaannya, siapa saja calon konsumen yang menjadi target pembelian produk? Untuk lebih detailnya Pak, yang pembeli itu Pak, produknya Ya. yang diutamakan Kita lah. iya, produk-produk kita yang menyangkut dengan perkebunan. Iya, iya, Pak. Itu. Pertama, kebutuhan bahan pokok. Iya Pak. Ya, 9 bahan pokok itu pasti anggota kita Iya. itu udah jaminan pasti anggota Iya. kita membutuhkan. Diutamakan, Gitu. Pak, ya. Udah itu produk pertanian seperti pupuk, bahan-bahan obat-obatan dan racun-racun itu juga anggota kita. Kemudian bibit ini bisa anggota kita, bisa yang umum dari luar. Seperti itu Pak ya. Ya. Misalkan untuk pertanyaan selanjutnya Pak, jenis alat promosi apa saja yang digunakan perusahaan Pak, atau koperasi? Kita biasanya pertama dari mulut ke mulut ya, Ya, dari ya. orang yang beli dan itu cerita ke kawannya, Iya, iya. itu menjadi kalau istilahnya kepok tular lah kalau orang Iya, Jawa iya, ya. Pak. Kemudian yang keduanya ya lewat medsos lah. Iya. Berarti itu yang pertanyaan yang kami dapatkan dari koperasi perkebunan sawit perintis PRI Bun Kopir. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih sudah atas waktunya. Sama-sama. Kami merasa terhormat bisa mendapat sambutan yang baik dari Bapak. Terima kasih. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan untuk program PBL hari ini. Saya sebagai perwakilan kelompok 5 di mata kuliah SKB undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.